Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo 98 FM, Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Dea. Tentu spesial di sajian kajian tarjih spesialnya bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, kembali hadir sajian leluasa lebih luas seputar agama. Kita masih akan bincang-bincang dan membahas seputar agama Islam ya. Tentunya merujuk pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, pada kesempatan kali ini sahabat Purnama Sidi juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Adapun Anda juga bisa mendengarkan melalui frekuensi 98 FM, dan bagi Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Ya, kesempatan ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, masih bareng Ustadz Ngakib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Sehat, Dia. Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya Ustadz ya di pertemuan semangat. kita yang keempat ya. Oke, dan senang sekali kembali membersamai sahabat Purnama Sidi yang mungkin tengah beraktivitas di pukul 16.00 ya setiap hari Jumat. Kembali hadir dia menemani Anda di pukul 4 sore. Kita akan bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, dan kita sudah sampai di bab sholat berjamaah dan bab sholat Jumat ya Ustadz ya. Oke, ya bersama dengan Ustadz Ngakib Hasan SAG kita akan bincang-bincang kurang lebih selama beberapa menit ke depan terkait dengan bagaimana sih sunah-sunah sholat Jumat. Luar biasa, dan untuk waktunya langsung aja dia serahkan ke Ustadz Ngakib. Silakan Ustadz bisa menyapa dan memulai materi kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kepada sahabat Radio Purnama Sidi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa MTTV Channel yang juga semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat juga karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji lagi Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah, diberikan petunjuknya untuk selalu istiqomah melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya ya, termasuk dalam menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni di sholat berjamaah dan sholat Jumat. Nah, kemarin kita sudah mengkaji bersama beberapa hal terkait sholat berjamaah ya, mulai dari dasarnya sudah kita bahas, kemudian ketentuan-ketentuannya, juga yang terakhir kemarin adab dalam melaksanakan sholat berjamaah ya. Nah, untuk itu kita lanjutkan, sudah masuk ke sholat Jumat. Nah, sehingga kali ini kita bahas bersama mengenai sholat Jumat ya. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Dia mengenai sunnah-sunnah ya, terkait dengan sholat Jumatnya, itu kira-kira apa saja ya. Nah, kita coba lihat di pembahasan yang ada di HPT ya. Mungkin ya kedepannya ya sahabat Radio Purnama Sidi dan juga pemirsa MTTV Channel, setelah kita belajar bersama ya, besok ketika akan melaksanakan sholat Jumat itu sudah mengetahui dan bisa dilaksanakan ya sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Nah, mengenai sholat Jumat ya, itu saya sampaikan dulu dalilnya atau dasar ya, perintah anjuran untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu juga
ada ya di dalam Al-Qur'an ya disebutkan ya di Quran surah Al-Jumu'ah itu ya bahwa itu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau di HPT ya di sini ditulis ya idza kana yaumul jumu'ah fa aqim sholatal jumu'ati raq'ataini fi jama'atin. Ya, apabila tiba hari Jumat, dirikanlah sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Nah, di sini dikatakan dengan berjamaah. Nah, kemudian sebelum sholat hendaklah imam itu berkhutbah 2 kali dengan berdiri dan duduk di antara kedua khutbah itu. Nah, berarti ini ketentuan daripada khotib bahwa khutbah Jumat itu ada 2, yakni 2 kali ya. Kemudian di sela-sela memasuki khutbah yang kedua itu dianjurkan khotib untuk duduk ya. Kan di sini duduk di antara kedua khutbah. Nah, ya sebagaimana yang sering kita temukan, sering kita jumpai pada pelaksanaan sholat Jumat. Nah, di dalam khutbah itu imam supaya membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya dan memberikan peringatan-peringatan kepada orang banyak ya. Juga termasuk khotib pun demikian ya. Dan berangkatlah ke masjid itu pagi-pagi ya, maksudnya ya lebih awal gitu ya. Ya kayak kemarin itu ya, hendaknya pergi sholat berjamaah itu dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Nah, begitu pula dipraktekkan ketika akan melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi memang ya dikira-kira kalau misal khutbah atau khotib itu naik mimbar jam sekian, ya diusahakan kita sebagai jamaahnya pun ya harus mengikuti rangkaian sholat Jumat dari azan sampai kemudian khutbah ya, kemudian sholat Jumat sampai yang lainnya. Jadi dari awal sampai akhir itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, diusahakan seperti itu. Dan sebelum berangkat, nah ini tadi ya masuk ke sunnah-sunnahnya. Mandilah lebih dahulu. Nah, mandi, kita mau ya ibadah ya tetap diharuskan itu dengan badan yang bersih, karena itu kan menjadi syarat juga ya. Nah, kenapa ya, ini kan mau ya kita beribadah menghadap Allah ya. Ya jangankan menghadap Allah ya, kita mau menghadap pada pejabat ya, apakah kita tidak mandi kemudian memakai pakaian yang usang ya, gimana perasaan kita? Tentunya kan malu. Dan tidak pas. Nah, jadi kalau ketemu orang yang orang yang penting atau ketemu pejabat saja, kita harus dandan, harus mandi dengan pakaian yang terbaik ya. Nah, begitu pula ya harusnya itu ketika melaksanakan sholat Jumat ya, karena ya kita berhadapan dengan Allah ya harusnya lebih diperhatikan ya. Jangan malah kebalik ya, kita mau ketemu saudara, mau ketemu pejabat dandan ya dengan pakaian rapi, tetapi kalau mau melaksanakan sholat Jumat malah hanya memakai kaos saja. Nah, itu kan kurang ya pas ya, jadi kayak kebalik gitu ya. Nah, sehingga sunahnya itu ya sebelum sholat Jumat itu hendaknya untuk mandi ya, mandi lebih dahulu, kemudian mengenakan pakaianmu yang terbaik ya. Jadi kenakan pakaian yang terbaik ya. Terbaik itu tidak harus baru gitu ya. Nah, terbaik ya apa yang kita punya dan pantas, kemudian nyaman ketika kita sedang melaksanakan sholat Jumat.
Ya, sehingga kalau apa-apa sudah nyaman, ya, pelaksanaan sholat Jumat kan akan terasa lebih khusyuk, ya. Bayangkan misal sholat Jumat, tetapi kok memakai pakaian yang tidak nyaman, ya, mungkin habis kena keringat atau kotoran apa ketika sedang melaksanakan sholat Jumat, ya, di tengah pelaksanaan kita garuk-garuk, ya, atau malah melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Nah, itu kan justru malah mengganggu kehusuan atau kenyamanan sholat. Nah, sehingga itulah kenapa, ya, ketika mau melaksanakan sholat Jumat, ya, atau sholat apapun itu sebelumnya itu harus diperhatikan dulu keadaan kita masing-masing. Ya, kenapa syarat sahnya sholat itu harus suci terlebih dahulu, yaitu mungkin, ya, salah satunya tujuannya untuk itu, supaya pas pelaksanaan sholat itu berjalan dengan nyaman dan baik. Nah, sehingga sunahnya sebelum berangkat sholat Jumat, ya, mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik, ya. Nah, kemudian, ya, kenakanlah, kalau di sini disebutkan usaplah wangi-wangian, ya, apabila ada padamu, ya. Ya, itu juga, ya, seperlunya, ya, nggak terlalu berlebihan banyak sehingga baunya terlalu menyengat, ya. Nanti kan juga kasihan, karena kan tipe orang berbeda-beda, ya. Ada yang suka wangi bau parfum ini, yang satunya nggak suka. Ya, itu disesuaikan, ya. Itu sunnah, ya, sunnah, tetapi juga perlu diperhatikan secukupnya atau seperlunya, karena mungkin ada beberapa jamaah nggak suka parfum, ya, nggak suka baunya, nanti pas di sampingnya kemudian menghirup baunya menjadi terganggu. Nah, kan kita juga yang kayak merasa bersalah, ya. Ya, jadi tetap, ya, walaupun itu sunnah tetapi juga diperhatikan. Yang penting badan nyaman, juga tidak bau, ya. Nah, terlalu bau itu juga nggak baik, ya. Misal kita membuat soft, kan berdempetan, ya, samping kanan kiri, ternyata kok misal kita menghirup bau yang tidak mengenakan ketika sholat, kan itu bisa mengganggu, ya, pelaksanaan sholat juga, ya. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga, ya, sunahnya seperti itu, boleh memakai wangi-wangian, ya, apabila ada padamu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, kemudian berangkatlah ke masjid dengan tenang. Nah, lagi-lagi ditekankan, kalau kemarin juga pas adab sholat berjamaah itu juga dikatakan hendaklah, ya, berangkat ke masjid itu dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Nah, ternyata di pembahasan sholat Jumat itu disebutkan lagi. Nah, itu memang, ya, penting, ya, kita coba, ya, karena bagi sahabat Radio Purnama Sidi dan juga pemirsa MTTV channel, ya, kenikmatan ketika beribadah, ya, itu akan terasa di dalam hati. Nah, perasaannya apa? Itu tadi, tenang, nyaman, kemudian enak. Nah, itulah kenikmatan dalam beribadah. Jadi misal kok sudah merasakan hal-hal yang seperti itu, ya, itu enak banget, ya. Nah, jangan berkebalikan, ya. Atau misal ada orang yang sholat jamaah itu kok malah risau atau malah gelisah. Nah, itu kan timbul pertanyaannya, ya. Kenapa? Ya, harusnya kan dengan mendekatkan diri kepada Allah itu semakin tenang. Kok ini malah merasa risau? Nah, itu juga perlu dipertanyakan, ada apa, ya, yang salah di dalam diri kita, ya. Kita coba bermuhasabah diri atau introspeksi, ya, ya, atau yang lain, ya. Nah, kita ngerasa saja, misal kita ada masalah, kemudian kita sudah, ya, pusing, ya, kita nggak tahu harus gimana, kemudian ambil air wudhu, sholat jamaah, membaca Al-Quran. Nah, kemudian kok kita merasa lega, seolah-olah itu tidak ada masalah. Nah, itu kan juga menjadi
solusi ya, bahwa dengan sholat berjamaah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat itu bisa menjadi penenang hati dan pikiran kita ya. Terlepas nanti kok setelah selesai sholat Jumat atau setelah selesai sholat berjamaah kok ternyata masalah itu teringat kembali. Oke. Tapi kan setidaknya kita sudah ada iktikad ya, untuk memohon kepada Allah ya supaya masalah kita itu diselesaikan, dientaskan ya. Ya kurang lebih ya seperti itu ya. Kita yang merasakan sendiri ya. Semuanya ada pelajaran masing-masing. Ya, sehingga ya yang tetap diperhatikan ya, semuanya itu dijalankan dengan tenang. Ikhlas ya, bismillah, kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah tiba di masjid, sholatlah sekuatmu ya, dan janganlah mengganggu seseorang. Nah, kayak kemarin ya yang kita bahas di adab sholat berjamaah, yaitu ya, misal ada anak-anak yang dikira kok mengganggu kenyamanan sholat berjamaah, ya diupayakan kita untuk bisa melerai atau memisahkan. Nah, itu anak-anak. Nah, kalau kasusnya orang dewasa gimana? Mungkin ada yang seperti itu ya, berangkat ke masjid, sholat Jumat ya, khotib sedang khutbah, ternyata ada yang dongeng sendiri padahal sudah dewasa, sudah besar. Nah, itu kan menjadi PR kita juga supaya menyadarkan masyarakat, oh ini ada khutbah, harusnya didengarkan, jangan berbicara sendiri. Nah, di HPT ini diserukan kalau sudah berangkat ke masjid itu sholat sekuatmu, kemudian jangan sampai mengganggu orang lain dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, ini juga masuk kepada adab. Ya, adab di masjid ya, kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik. Yang kedua yaitu dengan menjaga kenyamanan, menjaga kekhusyuan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian apabila imam atau khotib ya sedang berkhutbah, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Ya, ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya ya, jangan mengganggu teman, kemudian fokus kita adalah memperhatikan apa yang disampaikan khotibnya. Nah, isi khutbahnya itu apa? Ya, mungkin ya bisa dicek ya. Nah, misal kita jamaah Jumat bersama, tanya temen nih, itu tadi isi khutbahnya tentang apa ya? Nah, yang satu bisa menjelaskan karena memperhatikan, yang satunya tidak ya, karena tidak memperhatikan. Nah, padahal anjurannya adalah suruh memperhatikan ketika khotib sedang menyampaikan materi atau menyampaikan khutbahnya. Nah, itu sunnah ya. Jadi tidak berbicara atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan di masjid, atau malah zaman sekarang tuh fenomenanya ya kadang miris ya, khutbah lagi disampaikan ada yang asik main HP sendiri. Nah, kadang seperti itu, atau bahkan anak-anak juga gitu ya, anak-anak ngelompok di paling belakang bareng-bareng, bukannya mendengarkan khotib tetapi malah asik main HP. Nah, itu kejadian-kejadian di waktu sekarang ya. Padahal kalau dipikir-pikir, khutbah itu kan paling berapa menit ya? Paling 15 menit atau lamanya ya 20 menit ya. Nah, tetapi mereka ya kadang seperti itu ya, waktu khutbah malah tetap digunakan aktivitas-aktivitas yang melanggar ya, tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, kemudian apabila kamu masuk masjid pada waktu imam sedang berkhutbah ya, atau sedang khutbah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang ringan atau cepat. Mungkin ini
problem juga ya, atau ada satu kebimbangan ya, kebingungan bagi para jamaah ya. Ketika sholat Jumat kemudian kok khutbah sudah disampaikan, nah kita baru datang. Nah, apakah kita sholat dulu atau mendengarkan? Nah, kalau di HPT itu disebutkan ya, kalau khutbah sudah disampaikan ya, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, jadi nggak apa-apa khutbahnya tetap berlanjut, kemudian kita yang baru masuk sholat 2 rakaat, tapi sholat 2 rakaat itu dengan ringan. Baru setelah itu ya, sholat 2 rakaat yang ringan itu selesai, baru kita dengarkan khutbahnya ya. Apabila imam telah duduk di atas mimbar ya, maka azanlah salah seorang dari kamu, dan apabila imam telah turun dari mimbar maka berqomatlah ya. Ini imam dimaksud adalah khotib itu ya. Nah, sehingga apabila khotibnya itu sudah naik ya, sudah naik ke mimbar, maka azanlah salah seorang dari kamu ya. Kemudian apabila imam atau khotib telah turun dari mimbar, maka berqomatlah ya. Jadi ada ya sedikit itu perhatian khusus ya. Biasanya kan khotib membuka salam kemudian duduk, nah baru dikumandangkan azan. Kalau yang kedua pas qomat, khotib menutup ya khutbahnya, kemudian turun dari mimbar, baru dikumandangkan iqomat. Nah, kemudian imam hendaklah memulai khutbahnya dengan ucapan tahmid, tasyahud ya, sholawat pada Nabi, lalu berwasiat ya kepada para jamaah, yaitu menjadi rukun ya, rukun khutbah ya. Itu kan juga anjuran yang disampaikan oleh Nabi ketika sedang memberikan satu pesan atau berkhutbah kepada para sahabat terdahulu. Pasti yang pertama diucapkan adalah itu tahmid, pujian lah ya. Kita memuji Allah ya dengan ya berbagai macam versi, itu doanya banyak. Nah, tetapi tujuannya itu sama, memberikan pujian kepada Allah. Yang kedua ya tasyahud ya, atau ya memakai kalimat syahadat itu juga bisa. Baru setelah itu sholawat kepada Nabi. Nah, itu menjadi satu runtutan ya ketika khutbah itu disampaikan. Jadi pujian, kemudian tasyahud atau syahadat itu, kemudian sholawat. Nah, setelah sholawat itu baru wasiat ya. Nah, biasanya ya mungkin saya contohkan ya, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, itu misalnya. Nah, itu kebijakan seorang khotib ya. Tapi yang rukun-rukun tadi itu urutan-urutannya itu ya hendaknya itu dilakukan ya, disampaikan. Nah, itu menjadi sunnah. Nah, kemudian ya, setelah itu singkatkanlah khutbah serta panjangkanlah sholat. Ini sunnahnya. Nah, sunnahnya kalau Jumat ya seperti itu. Di HPT disebutkan singkatkanlah khutbah serta panjangkanlah sholat. Nah, sunnahnya. Tapi kalau misal berkebalikan gimana? Yo tidak mengapa. Karena itu lagi-lagi kan kita kembalikan kepada imam dan juga khotibnya. Baik. Ya, gitu. Setelah itu, nah di dalam sholat Jumat hendaklah imam membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau itu namanya surat Al-A'la. Nah, sesudah surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Jadi sunnahnya imam itu pada sholat Jumat rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-A'la. Nah,
Dan pada rakaat kedua hendaklah membaca hal ataka hadisul ghasyiyah, yakni surat al-ghasyiyah. Rakaat kedua setelah membaca surat al-fatihah baru dilanjutkan dengan membaca surat al-ghasyiyah. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Jadi rakaat pertama imam membaca al-a'la, rakaat yang kedua imam itu membaca surat al-ghasyiyah. Nah, ya itu sunnahnya. Kalau misal membaca yang lain boleh enggak? Ya boleh saja ya. Karena kan itu sunnah. Kita mau mengambil yang sunnah bagus, tidak mengambil juga tidak mengapa. Ya lagi-lagi itu kebijakan imam dan imam atau khatib ya. Nah, kemudian kerjakanlah sholat 4 atau 2 rakaat sesudahnya. Nah, berarti ini setelah sholat Jumat dianjurkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah namanya ya. Entah itu 2 rakaat atau entah itu 4 rakaat. Nah, itu terkait dengan sholat Jumat ya, bahwa sholat Jumat ya memang hampir sama ya dengan sholat berjamaah ya. Kita tahu ya bahwa berjamaah ya, itu juga mendatangkan manfaat yang sangat banyak. Sholat Jumat pun itu mendatangkan manfaat yang juga lebih banyak ya. Nah, karena apalagi ini di hari Jumat. Nah, kan ada beberapa ulama ya itu menegaskan bahwa keutamaan hari Jumat ya, keutamaan hari Jumat itu ya di dalam Islam adalah disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu ya hari baik ya. Jadi salah satu hari besar ya di dalam agama Islam, dianggap sebagai hari yang istimewa. Ya, ini karena kenapa? Ya, Nabi Adam pun ya, itu diciptakan pada hari Jumat ya, serta dimasukkan Nabi Adam ini ke surga itu juga hari Jumat. Nah, itu ya berdasarkan beberapa sejarah ya. Mungkin nanti ada beberapa pendapat yang berbeda ya, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pada intinya bahwa hari Jumat yaitu adalah hari istimewa. Ya, yang kita nggak usah jauh-jauh ya. Misal di pondok-pondok pun itu malah justru yang libur itu hari Jumat. Karena ingin mungkin menekankan bahwa ini hari Jumat pokoknya harus libur, nggak ada aktivitas apapun. Aktivitas hari Jumat ya untuk persiapan sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, justru malah hari Ahadnya itu malah yang masuk seperti hari-hari biasanya. Itu ya, hanya ingin menekankan bahwa Jumat itu ya hari yang istimewa. Ya, keistimewaannya tadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga pada hari Jumat ya sama Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga menuju ke bumi ya. Nah, serta ya dengan beberapa riwayat atau pendapat ulama bahwa hari Jumat itu ya nanti akan yang terjadinya hari kiamat ya. Ya wallahu alam seperti apa ya, ada yang mengatakan seperti itu ya, bahwa kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Nah, atau misal kita melihat yang lain ya, nah, sesungguhnya di antara hari ya, yang paling utama itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula Adam diwafatkan, di hari itu pun ya tiupan sangkakala pertama itu dilaksanakan. Di hari itu pun tiupan sangkakala yang kedua itu dilakukan.
Nah, jadi kalau kita merujuk ke riwayat ini, ya semuanya itu ternyata terjadi pada hari Jumat. Ya, tiupan pertama sangkakala itu hari Jumat, dan tiupan yang kedua sangkakala pun itu adalah hari Jumat. Nah, kemudian juga kita yakini ya hari Jumat sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa, ya, dan dosa-dosa itu ya, insya Allah akan diampuni hingga hari Jumat berikutnya bila kita bertaubat. Nah, jadi kan jarak antara Jumat yang pertama dengan Jumat yang kedua di situ ada ampunan. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ya, termasuk mungkin nanti ada sunnah waktu muktajab itu yang setelah asar ya, di hari Jumat. Nah, itu katanya waktu kalau misal kita memanjatkan doa, insya Allah itu akan diijabahkan oleh Allah. Ya, jadi termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa-doa yang kita inginkan. Juga berlanjut masih di sunnah Jumat ya. Nah, hal-hal ini juga perlu dilakukan di hari Jumat. Nah, bahwa sholat Jumat itu ya kita ketahui bahwa laki-laki ya tetap diwajibkan ya. Nah, nggak cuma diwajibkan tetapi juga harus mengetahui keutamaannya. Nah, tadi sudah kita singgung, dan sunnahnya juga tadi sudah kita singgung bersama ya. Selain itu juga sebagai ya, penambah pahala. Nah, kita melaksanakan sunnah, nah itu kan otomatis menambah pahala kita ya, juga sebagai penghapus dosa ya. Kalau kita bisa menjaga amalan kita meningkatkan hal-hal yang baik, kemudian mengurangi dosa, mengurangi kemaksiatan ya. Selama kita tidak melakukan maksiat atau dosa, maka disitulah jarak antara Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan ya. Mungkin sunnah yang belum disinggung tadi adalah memotong kuku ya. Nah, memotong kuku itu juga ya disunahkan ya, walaupun sebenarnya di hari-hari biasa, di hari-hari lain itu juga ya tidak mengapa. Nah, tapi mungkin akan berbeda ya nilainya, berbeda pahalanya. Bisa jadi kalau misal itu dilakukan pas di waktu hari Jumat. Nah, termasuk mencukur kumis ya, memakai pakaian yang rapi, bersih, kemudian berwarna putih. Nah, itu ya lanjutan dari sunnah-sunnah yang tadi. Baik. Kemudian setelah sholat Jumat jamaah ya disunahkan untuk melakukan zikir. Ya sholat apapun itu, nggak cuma sholat Jumat sebenarnya, tapi ya zikir itu ya tetap harus dilakukan ya. Mengerjakan zikir ya, setelah salam kita memohon doa, memohon ampunan, memohon petunjuk ya. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah ya, baik saat di masjid ataupun ketika telah berada di rumah pun itu boleh. Nah, tapi disunahkan ya setelah sholat Jumat salam, berzikir dengan tenang, kemudian melaksanakan sholat ba'diyah dan seterusnya. Kalau kita dilanjut ya sampai nanti asar ya. Nah, asar, setelah asar itu juga waktu yang mustajab tadi, jadi lengkap itu keutamaan yang ada di hari Jumat. Banyak ya Ustadz ya. Nah, apalagi kalau biasanya ada juga tuh yang malam Jumat dan hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi juga ya Ustadz ya.
Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaiannya pada kesempatan sore hari ini Ustadz. Mungkin di 1 menit terakhir Ustadz bisa closing ya, barangkali ada tadi hal-hal yang ingin disampaikan kembali ke pendengar Radio Purnama Sidi. Ya, untuk pendengar Radio Purnama Sidi Wonosobo dan juga pemirsa MTTV Channel, terkait dengan pembahasan sholat Jumat, ya, kita semua mari upayakan ketika sholat Jumat, ya, tunaikan sholat Jumat, ya, bersama-sama di masjid, ya. Kemudian kita sudah mengetahui akan keutamaannya, juga mengetahui sunnah-sunnahnya, maka sangat disayangkan sekali apabila kita meninggalkan, kemudian kita juga lalai tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya, sehingga kita juga harus berlatih bersama bagaimana caranya supaya kita juga bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat. Mulai dari berangkat mau ke masjid, ya, mau Jumatan atau setelahnya, atau beribadah di hari Jumat. Nah, sehingga pas di hari Jumat coba kita optimalkan, maksimalkan semua amalan yang kita bisa, kita kerahkan, kemudian ya kita memohon kepada Allah supaya ibadah yang kita kerjakan di waktu itu, ya, dan di waktu-waktu sebelumnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap, ya, sunnah-sunnahnya coba kita usahakan bersama untuk dilaksanakan. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ngakib Hasan SAG yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini Ustadz, ya, yaitu berkaitan dengan materi sholat berjamaah dan sholat Jumat, terlebih untuk sunnah-sunnah dalam sholat Jumat dan juga sunnah-sunnah di hari Jumat, ya Ustadz, ya. Masya Allah, lengkap sekali, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Ustadz. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan kami tunggu kehadirannya kembali di Radio Purnama Sidi Ustadz. Ya, oke, baik, dan kami mohon pamit undur diri, dan bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ini melalui channel MTTV Channel Wonosobo, ya. Jangan lupa klik aja YouTube-nya, langsung cari MTTV Channel, langsung bisa ikuti acara kami, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, dari Jalan Pangeran Bonegoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.